di antara kedua tim ini. Kita bakal lihat apakah masih lanjut atau tidak dari kedua tim yang berawalan huruf P. Apakah dari Pikmin mereka masih kekeh turun dan bakal bertemu. Ini dia newcomer lawan Legend. Yes, ini dia Legend juga pendatang baru siapa yang akan memenangkan fight yang ada di bootcamp kali ini karena semuanya mengamankan bagian tengah. Sebuah stress mulai diberikan dan ada cerita yang diberikan berbicara sama Vexi. Vexi masih bisa selamat dan bertahan dengan Vector yang ini bakal dicari oleh dua pemain dari Persija. Iya, kita bakal masih sengit juga tampaknya semuanya turun di area yang sama. Tapi kita bakal lihat apakah yang datang juga karena dari sebelah pegunungan Morph juga mendekat ke arah mereka. Pikmin sang pendatang baru tampaknya tidak segan untuk menantang Legend dari PMPL Indonesia. Bahkan satu pemain dari Persija itu sudah mulai sekarat itu. Ada Link yang sudah cukup low SP, ada lemparan granat yang diberikan juga karena datang sama tadi dari Persija EVOS. Mereka melakukan setup dengan sangat baik dan ini terbagi loh Flo. Pikmin dia ngontrol lantai satunya, sementara lantai dua dikontrol full sama Persija EVOS. Ya, dari keduanya mereka mengontrol setengah-setengah dari bangunan ini, pokoknya tengah dari bootcamp ini. Dan tampaknya juga ada fight di sisi yang lain, tampaknya di Painan. Sudah ada fight juga di antara dua tim kali ini, tapi masih ada di layar kecil kita. Betul, masih belum terlalu dempet mereka karena yang berdempetan duluan adalah Persija EVOS dan juga tim Pikmin. Kali ini granat lagi dilemparkan namun masih belum memberikan damage ataupun memberikan sebuah knockdown di antara kedua tim ini dan temponya agak sedikit menurun karena nggak ada yang mau greedy, nggak ada yang mau blunder untuk di early game dan first match mereka. Wajar, ini game pertama puasa. Wajar, tidak ada tim yang mau kalah dan Link lihat dia sekarat dan dia langsung tarik mundur, lebih menjaga posisi di belakang. Karena kalau udah masalah trading, sulit untuk dia memenangkan fight ke one dan tampaknya kita bakal lihat newcomer lawan Legend juga nih. Betul. NFT ada dua set NFT sekarang menghadapi Enkins. Yes, ini salah satu tim yang buy out slot juga untuk di PMPL Spring kali ini. Sebuah tembakan sudah diberikan tapi dari Boychill masih bisa menghindari tembakan tersebut dan backfire dari pemain-pemain 21 NFT juga dengan sangat bagus dan rapi mereka melakukan backupnya. Ini posisinya hampir sama kayak yang lo lihat di bootcamp tadi. Cuma perbedaannya kalau di bootcamp itu ada lantai satu dan lantai dua. Kalau ini hanya perbedaan persengketaannya ini dan Jar-Jar cukup berani untuk menjadi sebuah atau ya seorang palang pintu untuk mengganggu pergerakan dari 21 NFT. Iya, tapi lihat sekarang Jar-Jar dia menjadi poros bagi tim juga di mana keempat player dari tim 21 NFT kali ini pas kompetisi singkat 21 NFT, singkatnya 21 atau NFT. Nggak bisa sih, ini kan harus dibilang Karena angka dan 3 huruf ini susah buat disingkat. Betul. Kalau Persija kan PJV. Betul, sudah ada singkatannya. Ini gimana? 21 NFT. Dan fun fact-nya Persija EVOS akhirnya mereka sedikit merevisi logo mereka. Oh iya, gue lihat dibuat matanya agak naik gitu, jadi agak lebih garang, udah gak bersedih lagi, tapi kayaknya bakal bersedih untuk seorang Boychill, untuk dia merespon yang sangat baik, lemparan granat dilakukan oleh seorang Mobian, tapi berpindah tempat tadi, tidak terlalu banyak damage yang diberikan, dan kembali lagi berbicara posnya kali ini, Jar-Jar juga masih berada di bagian lantai 2, tidak memberikan step yang terlalu banyak, tapi pergerakan step yang sudah mulai terdengar, 3 pemain dari Enkins sudah mulai mendekat berbicara pertahanan dari 21 NFT. Iya, tampaknya bakal shotgun pun sudah menjadi semakin populer juga di season kali ini, tampaknya sudah dipegang, 3 orang gerebek juga kali ini, tapi sudah bakal dari Enkins, kabur maju, tapi lawan mereka lompat ke arah bawah, tapi Boychill tampaknya tidak bertahan lebih lama lagi karena sudah ada trading yang terjadi di antara player-player dari Enkins. Ya betul, minus 1 dan sepertinya Boychill dipulangkan ke lobby. Agak sedikit melebar dan sebentar sebelah kiri tapi dijaga dengan sangat baik oleh seorang Linux. Kehilangan satu pemain namun Jar-Jar juga ikutan tumbang. Sekarang kondisi berimbang 3 lawan 3. Oke, lihat di bootcamp nampaknya fight pun terjadi dan Happen apakah dari Pikmin belum selesai? Belum selesai, masih tukeran pemain mereka. Betul. Tampaknya. Dan ini bakal bingung observernya mau ngambil yang mana karena dua fight di dua tempat yang berbeda terjadi secara bersamaan. Pamor juga berhasil diamankan. Tumbang kembali satu pemain dari pemain 21 NFT. Sementara dari Enkins tadi juga sudah kehilangan satu anggota mereka. Dan sepertinya dari arah bootcamp masih terjadi dan Pikmin masih mengontrol juga bagian tangganya. Tapi Enkins juga sudah mulai melakukan fight-nya kali ini. Juga pemain dari 21 NFT mendekat secara bersamaan dan Enkins tumbang ngambil satu anggota mereka. Harus hanya menyisakan satu pemain terakhir yang ada di bagian sebuah ruangan bakal didobrak langsung sama seorang Trivi. Dua tembakan shotgun masih belum connect dan ada backup yang diberikan oleh pemain dari 21 NFT. Satu orang lagi yang diberikan dan rata sudah. 21 NFT berhasil menguasai daerah Painan Pure. Walaupun mereka harus menumbalkan satu anggota mereka. Worth it banget sih menurut gua, sangat-sangat worth it. Tapi berkaca ke arah bootcamp, apakah dari PJV kehilangan 3 anggota mereka, sedangkan dari tim Pikmin kehilangan 2 anggota mereka sementara waktu ini. Tapi satu anggotanya bukan hilang oleh PJV, melainkan Morph yang langsung datang untuk meramaikan acara di bootcamp kali ini. Ini yang kita bahas ketika hari ini belum berjalan Flo. Kita udah ngebahas bahwa kalau mereka melakukan fight terlalu lama, bakal ada banyak gangguan yang datang berbicara bootcamp. Ya, tapi emang bootcamp dulu gitu pas rumusnya. Kalau lu kelamaan stuck di bootcamp, pasti akan ada tim datang atau paling nggak di lock. Dan kayak ini Morph melihat mungkin
bukan bukan fight yang timpang, melainkan tuker-tukeran anggota. Mereka datang untuk join the party dan ya berharap bisa ngebersihin sisa 3 player ini. Betul, karena menurut gue jadi third party atau jadi pelakor memang yang paling enak gitu loh. Kalau kita ngomongin PUBG Mobile ya, jangan dibawa ke kehidupan Jangan. nyata. Karena kalau jadi pelakor bisa-bisa tiba-tiba muncul di sosmed viral. What? Itu dia nggak lihat what happened man, Leaks berhasil mendapatkan satu nomor shotgun, berikutnya gagal mendapatkan korban dari kedua dan more memulangkan bersih mereka sukses dan Persija EVOS menjadi tim kedua menyusul Enkins yang dikalahkan oleh 2-1 NFT di Painan tadi. Ya, tampaknya dari Morph tadi hampir kehilangan seorang Rocky. Ya. Untungnya trading langsung dilakukan dengan cekat juga oleh tim Morph dan bisa memulangkan anggota terakhir PJV memulai perjalanan mereka kali ini dengan pukulan cukup keras, hanya mengantongi 1 poin dalam game pertama. Ya, dia cuma bisa nyulik satu anggota dari Pikmi tadi. Sayang banget Persija EVOS harus dipulangkan karena lobby, padahal fans mereka lagi banyak banget untuk memberikan pembuktian hasil big transfer yang dilakukan oleh Persija EVOS ini berdampak cukup bagus, tapi ternyata untuk game pertama mereka masih belum bisa memberikan yang terbaik. Oke, kita bakal dari GPDR, mereka pun sudah mulai terpantau dengan masuknya beberapa player baru. Pinky masuk, Jere masuk, dan juga ada Macau. Menyisakan hanya Gremory dari roster lama mereka. Yes, itu dia sebuah dilema bursa transfer ya. Kadang ditinggalkan sendiri, kadang juga berjuang pindah sendiri gitu. Lebih enak ditinggalin sendiri atau meninggalkan yang lain loh? Kalau gue sih enakan meninggalkan. Meninggalkan, kan ya? yang tinggal sendiri yang sedih. Berarti sekarang yang paling sedih yang tinggalkan. yang ditinggalkan. Oke. Karena gini Bas, ketika lu meninggalkan orang itu kan pilihan lu. Betul. Tapi kalau lu ditinggalkan, Ya, itu bisa dibilang kali aja lu dikucilkan. ya, itu bukan pilihan lu, tapi nasib lu. Itu sama aja kayak pertanyaan selingkuh atau diselingkuhin. Pilihan atau nasib? Iya, yang diselingkuhin nasib. Iya, kalau lu selingkuh pilihan. Betul. Yang lebih sedih siapa yang diselingkuhin lah. Nasib Iyalah. soalnya, bukan pilihan. Nasib, betul. Tapi belum tentu menyelingkuhi juga menjadi sebuah pilihan yang bagus gitu. Enggak pernah bagus Rasta. Enggak pernah bagus. Yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah yang ada. Betul. Kalau ada masalah itu dibicarakan, kalau emang nggak bisa ketemu solusi, sama-sama setuju untuk Berpisah. gitu. Bersyukur intinya ya. Bersyukur. Bersyukur intinya dengan apa yang dipunya guys. Oke, kita kembali lagi berbicara gamenya. So back to the beat. Back to the game. Ya, udah terlihat ya beberapa hasil transfer yang bisa dibilang masih cukup lika-liku banget loh. Masih belum bisa menjadi pembuktian apakah ini menjadi transfer yang sangat-sangat efektif untuk tim-tim yang bertanding atau tidak. Karena tadi hampir ya. Di bootcamp itu hampir aja tadi Kagender juga join ke arah bootcampnya. Hampir, dia udah di tepi pertigaan. perbukitan. Ya, betul. Dia udah di tepi situ karena memang kalau dari Kagendra itu kalau yang gue lihat sepanjang screen, mereka itu melakukan looting di pinggir-pinggir ban. Yap. Yang kayak zaman dulu tuh, lurusan mereka. Jadi nggak kaget kalau mereka tadi sempat paling nggak mengintip ke arah bootcamp. Memang Pikmi dan juga PJV. Itu ada 2 tim yang fight-nya itu memang nggak kelar dari kemarin. Sehingga wajar kalau mereka paling nggak kayak, oh 2 tim ini fight, coba deh ngambil keuntungan. Mungkin ada knock-knock di luar, curi-curi elim, Betul. cabut. Ya dan pengamatan lo detail juga ya. Tadi gua ngeliat itu mereka baru sampai di pertigaan bawah. Tapi sekarang udah mengontrol di bagian bukit utara dari gudang tiganya. Karena nggak mungkin mereka start di bawah Bas. Betul. Pasti mau mengambil high ground. Yes. Dan memang dari zaman dulu, dari zaman mereka menggunakan nama DG, pasti high ground itu mereka coba kontrol. Ketika zona itu menuju ke arah jembatan atas. Dan kebetulan juga tadi situ udah dekat utara kan ya. Iya, ini memang wajar mereka coba mendekatkan diri ke center. Malah tadi menurut gue yang agak berbahaya sebenarnya Morph pindah ke atas, belakangnya masih ada 2 pemain dari Pikmi. Iya. Itu bisa sandwich kalau misalkan Morphnya lengah dan timing dari Pikmi untuk join itu di waktu yang tepat. Itu baru gue mau ngomong. Jadi ketika dari tadi tim Morph tuh nggak menemukan Pikmi, mereka maju ke arah bukit melewati 3 gudang itu, kejepit di sisi. Betul, Kagendra bisa ganggu dari depan, dipotong lagi dari belakang sama Pikmi. Itu bisa jadi kayak berbagi poin elimination gitu antara Kagendra dan juga Pikmi. Cuma gue suka banget sih dengan pengurangan jumlah placement Bas. Sekarang banyak tim yang mungkin ketika nggak dapet zona ataupun mungkin zona yang sulit dimainkan, mereka tuh nggak pusing. Ya udah tarik kaki orang aja. Daripada gue maksa masuk ke zona gue bakal tumbang, gue coba tarikin mungkin 2-3 orang dari tim lawan, dan gue tumbang gak apa-apa. Yang penting gue buang 3 Kali kali. lo bawa placement point. Sorry, bukan placement point, elimination point. Betul. Itu yang harus diperhatikan juga karena sekarang ya cuma dapetin 10. Pertanyaan gue Basa, Apa tuh? dengan pengurangan placement, berarti kan dianggap placement itu terlalu tinggi dulu, terlalu berharga. Sekarang urutan prioritas seperti apa? Prioritas ketika seri. Tiebreakernya ya. Chicken masih pasti. Betul. Nah keduanya apa? Dari yang gua dengar desas-desusnya ya, itu perubahan cuma di poin doang sih. Tapi dari prioritasnya tetap WCD, placement point dan juga point elimination. Tapi sebentar, dari situ akan benar-benar menahan langkah mereka. Tapi kalau cuma dimasak, kali ini bakal dilemparkan berbicara berkali di mana Fitri sudah maju ke sampai jump shot diberikan namun masih belum berhasil dan Fredrik juga masih belum berhasil mendapatkan poin dan ada tembakan yang benar-benar menyakitkan dengan
DDS-nya. Satu diamankan namun Red Knock terjadi dengan sangat cepat. Masih ada backup dari Herling dari bagian atas dan Ramones juga memberikan backup dari bagian luar compound ini. Iya, kita bakal lihat ini pertukaran peluru terus berlangsung juga dari GD. Mereka pun harus berhati-hati. Zona pun berjarak 300 meter. Bukan jarak yang mudah untuk dilalui. Flippy, tadi player yang tadi bilang cukup berbahaya dalam fight pertama mereka di Painan, sekarang harus di revive cepat-cepatnya. Sedangkan Chang bakal bleeding out. Misalkan kali ini pemain GD hanya 3 player yang bertahan. Ya, BPS-nya double ya, soalnya dari bleeding out-nya dia juga dari BPS Blue Zone-nya juga. Ini ngebuat dari GD kehilangan satu anggota mereka dan Lyzek mencoba mendapatkan backline dari 2-1 NFT. Ya, selain pelan-pelan bangun juga. Oh, free shot! Spray down, tapi Lyzek untungnya masih dapat satu, harusnya bisa dapat dua, tapi percobaan dua pun dimulai kali ini. Dua tumbang. King Sweep tumbangan kali ini bakal mendapatkan poin ketiga dan ternyata dari GD flanknya begitu baik Nice one. memulangkan NFT menuju ke arah lobby. Menit Nggak ada berita lagi. Nggak ada berita lagi. Karena itu adalah sebuah apa ya? Sebuah patahan dari caster. Dari kita berdua lebih tepatnya ketika kita ngelihat sebuah tim diratakan. Ini bisa dibilang kayak karmanya 2-1 NFT setelah tadi mereka memulangkan endgame. Bring back timer. Ya, itu butuh banget Please, sih. bring back timer. Timer in-game tuh menurut gua menjadi salah satu yang sangat-sangat dibutuhkan. Untuk caster dan untuk penonton. Ya, Gak tahu ini udah menit berapa ya? Gua tuh lebih mending gua ngitung circle-nya berdasarkan timer yang ada. Dibanding Gua ngelihat circle-nya, tapi gua nggak tahu ini menit keberapa. ya, gue setuju. Gue butuh banget sih. Jujur gue butuh banget timer muncul. Ya, tolong PUBG Mobile dipertimbangkan lagi karena timer di bawah minimap itu penting banget buat caster. Alright, kalau gitu kita ngelihat dari pergeseran tim-tim lain lagi sekarang dari Bigetron Films ya yang sudah mengamankan beberapa area compound di bagian pojok kanan atas. Ini pojok kiri atas. Berarti masuk di bagian hatin yang sudah ada tim Alter Ego jadi terpantau dan sudah ada pertemuan kembali antara tim ARF di bagian Paradise kali ini. Ya, kita bakal kita pakai dari tim Dewa United. Mereka pun sudah mendekat menuju ke arah Paradise dengan dua tim yang sudah terpantau di layar kita. Tentu mereka nggak tahu sepertinya info tersebut karena Glue dari tadi melakukan front gaming siap untuk langsung memberikan kue ulang tahun HBD ke arah DU. Ya, ini angle yang menurut gua perfect banget kalau DU lengah satu orang bakal lewat terlambat saja dilakukan lewat. Satu orang dilewatkan begitu aja, dua orang lagi bakal lewat dan akan dibiarkan begitu saja karena tidak terlalu on track kalau misalkan ingin langsung dipulangkan ke lobby. Yang ketiga apakah yang tertarik yang keempat dilewatin. Ya, tampaknya dari orang Xbox melepaskan orang ketiga tapi dia memilih untuk langsung menyelinap ke arah belakang mereka tapi kembali ke posisi awal. Yap. Dan ini dia ngambil backline-nya. Mungkin kalau gue jadi gue ya, di posisi ini gue bakal ngasih distraction di bagian depan, mancing DU-nya ke angle yang free supaya backline-nya bisa masuk dari tim Blue. Oke, kita bakal lihat dari video bakal bertemu GPDR. Gremory menangkan 1v1 battle dengan aura Menorsi saat ini dan itu dia poin perdana bagi tim GPDR di season kali ini. Betul sekali, GPDR setelah mereka rebranding logo mereka kali ini dengan lebih elegan gue ngelihatnya karena logonya lebih proper dan lebih simple, lebih keren pokoknya untuk GPDR. Apakah bisa menghasilkan overall poin yang keren juga untuk mengakhiri perjalanan mereka di season kali ini? Iya, kita bakal lihat apakah rebranding ini membawa kehokian baru juga Kasa. Karena banyak yang percaya rebranding itu juga kadang bisa menyemangati. Tanda kutip buah sial. Kagendra. Rebranding nama dan logo. GPDR rebranding logo doang. Pick ini logo. Betul. Oh, sama singkatan. Golden Paroke kan berubah. Iya. Terus habis itu Pikmi, bajunya lebih ngegas. Bajunya bisa nyeruduk yang ini, yang sebelumnya nggak bisa nyeruduk kayaknya. Oh, tapi ternyata di sisi lain pas saat ready fight kembali, tarik-tarikan kaki kembali terjadi basah. Betul, ini di bagian pinggiran dari arah blue zone-nya dan Aura belum mendapatkan point elimination sama sekali, tapi Glue lagi-lagi berhasil memberikan sebuah kejutan dengan mendapatkan sang pemain dari DU yang harusnya tumbang. Kali ini ada tembakan lagi yang diberikan oleh seorang Stickly, masih belum mendapatkan yang kedua tapi cukup low HP satu pemain dari DU tersebut. Ya, tapi dari Rizzy, pemain yang di-highlight oleh Pasal sudah menangkap seorang Swavel kali ini bahkan dipulangkan ke lobby oleh seorang Ponbir. DU yang sempat ditarik kakinya kali ini bakal harus berperan dengan menghadapi tim Glue. Pendatang baru juga yang kali ini banyak menjadi favorit para netizen. Betul karena sekali. aksi-aksi mereka yang kocak. Enggak cuma aksi mereka yang kocak, tapi owner mereka yang nyentrik juga. Itu yang akhirnya menjadi daya tarik dari para komunitas PUBG Mobile. Tapi tiba-tiba kaget juga jadi dari bagian belakang dan box.
Boxnya tumbang, ada gangguan datang dari bagian belakang ternyata Kage mengganggu konsentrasi Glue dan juga Dewa United. Iya, tampaknya bakal melihat inilah zona keempat season hawk baru di mana semua tim akan dipaksa untuk melakukan fight kali ini. GPBR dan Gremory dipelangkan karena lobby dan menyisakan saat ini 42 player yang masih remaining hingga zona kilang keempat. Gue gak usah ngomong menit lagi soalnya. Ini kayaknya fight udah chaos banget berbagai sisi, kita gak ngeliat pick fightnya seperti apa. Akhirnya juga kayaknya bakal diratakan satu persatu dan Glue kali ini mereka dalam dilema. Mereka tersandwich setelah tadi mereka mengganggu pergerakan dari DU. Malah DU gak ada yang ter-take down flow. Dia kenok kembali lagi bangkit. Ya, utuh mereka saat ini dan kita bakal ini juga tampaknya dari titik Oh, kenok lagi. iFix. Dan DU Tuyul kan dikenal oleh Bogel. Dan fightnya terus berlangsung tarik-tarikan kaki oleh Glue dan juga DU. Tapi zona sudah begitu sakit, sudah begitu perih dan sudah mulai memakan cukup banyak korban. Betul, ini dilema banget buat Glue-nya. Mau keluar, kanan mereka ada, kiri mereka ada. Kage juga akhirnya mendapatkan satu gangguan dari board team. Ini udah kayak nggak cuma 2 tempat doang sih, 3 tempat dan showdown terjadi di mana-mana. Bahkan dari RRQ juga berhasil memotong pergerakan dari DU. Tidak hanya RRQ, mereka berkolaborasi dengan tim lain untuk mengganggu Dewa United. Iya, tampaknya jogres kali ini ya. Betul. Untuk menyumbangkan lawan-lawannya dan tampaknya dari RRQ cukup banyak mendapatkan poin-poin juga dengan melakukan gate picking di pinggir area zona. Kage tertumbangkan, Glue tertumbangkan, DU tertumbangkan. Dan tiba-tiba pas dari 42 player, sisi 32 player. Dalam sekejap. Ini penyesuaian cepat banget sih. Walaupun kita ngeliat kayak timnya masih banyak, tapi kalau kita lihat dari jumlah player yang tersisa, udah cukup banyak banget. Guys, kalian lihat di bagian kanannya live statusnya udah pada pincang-pincang semuanya. Bahkan dari Glue juga berhasil merekam satu dan Peko juga join bersama tim Kage. Satu tumbang lagi, Leon DZ bakal menjadi santapan dari sang raja yang berhasil comeback dari PMNC. Iya, tampaknya dari Peko ingin membuktikan kali ini di season kali ini dia bisa melakukan yang lebih baik lagi. 30 Indonesia sudah dikantongi juga oleh tim RRQ yang kali ini masih menggunakan roster lama mereka. Belum terlihat pemain baru mereka bertanding di game pertama itu. Kalau nggak salah mereka ngambil dari player komunitas kan ya? Ya, BNW sebelumnya malah. Yang gue lihat di BNW terakhir. Oke, entah dari line up utamanya kah atau memang dari player komunitas BNW, tapi yang jelas ada satu masuk untuk menuju ke arah tim RRQ yang masih belum dimainkan untuk di game yang pertama kali ini. Sementara ARF masih bisa bertahan dengan last man standing mereka, Casper. Ya mungkin karena namanya Casper jadi nggak terlalu kelihatan ya. Masih bisa nindik-nindik di bagian perairan Sunhawk tentunya. Dan Pikmi, tanpa disadari mereka sudah mendapatkan 6 poin elimination. Jumlah elim terbanyak sampai detik ini. Ya, ini Pikmin bisa mulai menunjukkan warna mereka sih. Warna kegalakan mereka, babi bisa nyeruduk. Kalau kata orang-orang sahabatnya Backentime. Oke, sahabatnya Backentime. Kita lihat hasilnya akan seperti Backentime atau tidak. Cuma jangan hasil akhirnya ya, karena Backentime hasil akhirnya juga nggak terlalu bagus gitu loh. Dan Boom juga sudah mulai menunjukkan potensi mereka. Mereka tidak hanya mengganggu pergerakan dari Bigetron, sekarang mereka juga mengganggu pergerakan dari tim-tim lain. Alter Ego satu pemain mereka tumbang kali ini. Bigetron cukup dekat dengan Boom Esport yang masih belum ada commit fight di antara kedua tim ini yang datang dari bagian Hatin. Iya, kita bakal tim kita tampaknya Alter Ego, tim yang banyak diprediksi bakal menjadi tim monster. Yes, termasuk gua. Iya, betul, sama gue juga. Saat ini belum mengantongi elimination, malah knock player mereka. Tapi dari tadi Moskow langsung dipulangkan ke lobby dan tiba-tiba 24 player saja yang tersisa. Ya, dan dari 13 tiba-tiba dengan 11 tim yang tersisa. Wolfing artinya ada satu patahan lagi yang terjadi. Sementara Rorsi sudah mendapatkan 5 poin elimination. Sementara Boom Esport juga sudah mulai bergerak melihat ke arah depan sana. Bigetron hanya menyisakan 1 pemain terakhir mereka yang turun ke arah bawah. Stovel, tumbang, Yuhai tumbang, last man standing. Hanya bisa berenang-renang di arah laut kali ini. Wah, kita bakal lihat dari Boom tampaknya Ponbit yang comeback ke tim lamanya lagi. Hanya hijrah sebentar, sudah mulai menggalak lagi nih. Mulai menjadi pemain yang patut diwaspadai kembali oleh tim-tim lain termasuk Alter Ego. Betul, ini CLBK-nya sukses Dikejar loh, dikejar loh sama Kimain kali ini. Oke, Sampai ke air. Dapat angle buat nge-shoot gak, tapi Kimain tahu di bagian bawah ada 2 pemain yang sedang melakukan proses revive, tapi dia gak ngedapetin satu pijakan untuk memberikan tembakan bertukar Bigetron Villains kali ini. Malah Kimainnya kabur untuk menyelamatkan diri. Setidaknya dia sudah memberikan marking 2 pemain yang ada di bagian bawah. Ya, paling tidak kali ini dari seorang Kimain dia sudah memberikan info juga kepada teman-temannya bahwa lawan di bawah gerak kalau Kokang bisa dapat 2 ini. Harusnya. Ya, memang tujuannya itu kayaknya sepertinya. Dan Alter Ego sepertinya dipulangkan dia ke arah lobby, nggak bisa bertahan lebih lama lagi untuk Alter Ego di game yang pertama kali ini. Dan Mort pulangkan dia ke arah lobby, nggak bisa bertahan lebih lama lagi untuk Alter Ego di game yang pertama kali ini. Dan Mort power mereka di game pertama ini. Ya, tampaknya degradasi kembali lagi membuat mereka semakin semangat, tapi saat ini hanya misalkan seorang Mort yang bertahan sampai zona ke-6. Apakah untuk membuat sebuah tim kembali lagi bangkit dari tidurnya harus terdegradasi dulu? Seperti Evos perjalanannya. Evos pada jawabannya. Mungkin. Sekarang kita lihat dengan ngegasnya mereka di game pertama. Apakah ini ngegas karena bensin mereka masih full dan nanti bakal habis? Atau akan konsisten terus? Sejauh ini pasti. Tebakan kita ada kemungkinan besar benar. Oke. Jadinya Boom
SUT berempat, Betul. dan posisi mereka cukup enak, high ground. Dan sebenarnya ini nggak heran gitu kalau kita ngeliat gameplaynya Boom yang seperti ini, karena kita tahu dari Boom mereka juga lebih mementingkan untuk ke arah zonanya, target mereka, objektif mereka ngincer elimination untuk di momen akhir aja. Iya, kita bakal lihat lah seperti apa nanti permainan dari Boom sepanjang season kali ini, tapi memang kali ini RRQ mereka dalam posisi cukup susah karena Morph pun termakan oleh sakitnya Blue Zone. Yuhai dapat lagi dong. Boom tadi Kina yang berhasil mendapatkan satu pemain dan Ponbit termakan oleh Aura. Terlalu lama bermain di bagian air malah membuat Boom agak sedikit blunder dan Morph juga dipulangkan ke arah lobby. RRQ pulang di piket ke-9 dengan 7 elimination. Oke, kita bakal dapatkan dari tim nomor 9 ARF dipulangkan ke arah lobby, 8 tim, 7 tim tersisa saat ini. Karena Pinky pun dipulangkan ke arah lobby dan satu persatu. Ini Aura nyayur sudah mulai pulang. Ini Aura nyayur, Morph juga harusnya nyayur. Harusnya iya, tapi Aura yang paling nyayur karena mereka udah setup duluan di bagian pulau dan ini circle-nya benar-benar ke arah pulau dan harusnya yang bisa selamat itu tim warna merah berarti Morph bisa, tapi yang ada juga mungkin mirip masa milip ke dalam zona. Iya sih, tapi Morph enak banget ada di bagian belakang yang gak kesentuh di sama tim Aura. Aura tinggal gimana caranya mereka bisa bertahan dan tampaknya baru 2 momen bertahan. Jobrenki pun tertangkap, tapi sayang sekali dia pun langsung kena trading oleh tim Morph juga. Piknik terpaksa dipulangkan di posisi ke-7 saat ini dan so far so good bagi mayoritas tim-tim yang baru join kali ini. Tapi Glue masih bertahan hingga hashtag 5, berarti sudah mengantongi 3 poin placement, paling nggak oleh Glue. Betul, sudah mendapatkan poin placement yang lumayan banget sementara dipaksa sudah selesai, tinggal 4 tim yang tersisa. Aura kali ini bakal menembak berbicara Boom Esports yang ada di bagian air 1 lawan 1, tapi sepertinya dari Genfos bermain objektif, 1 player yang di-lone oleh Bigetron menuju ke Aura, memberikan impact yang cukup meyakinkan untuk tim Aura saat ini. Tapi Boom nggak bisa bertahan lama. Keymain last man stand dipulangkan ke lobby dan kali ini tinggal 3 tim yang tersisa. Enak banget santapan dari Genfos. Gimana? Melon saya menyesal atau tidak? Low toss dilakukan tapi kali ini Aura masih bisa bertahankah? Gak bisa dan winner chicken dinner untuk Morph. Mereka nyelip di waktu yang tepat, Wolfie. Iya, itu dia tadi posisi yang begitu menguntungkan bagi Morph dan timing yang begitu baik dilaksanakan oleh Morph dan dieksekusi dengan sempurna oleh Morph. Winner chicken dinner untuk Morph di game pertama kita. Berapa elim itu mereka? 2, 3, 5 4, 9, 11 elimination. 11 elimination tambah 10 poin placement, 21 poin yang sangat besar dengan poin sistem yang baru. Ya, ini sangat mengejutkan ya, di luar prediksi sebenarnya Morph. Padahal di podcast gua